Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likullin darajatum mimma amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun. Shadaqallahul azim. Baik, di kesempatan yang amat berharga ini, saya ingin coba bahas tentang pendidikan mumpuni di era disrupsi. Tetapi sebelum lebih jauh kita bahas tentang pendidikan yang mumpuni ini, kita akan coba kaji tentang apa itu era disrupsi. Era disrupsi itu era ketika terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Disruption adalah sebuah inovasi. Inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Jadi, pada era disrupsi ini, kata kuncinya adalah inovasi. Dan kalau kita tidak melakukan inovasi, maka kita akan tergilas oleh kemajuan zaman. Dan sejatinya inovasi juga kejam, karena inovasi akan membunuh dalam tanda kutip sesuatu hal yang tidak relevan dengan kondisi kekinian. Kita nanti akan coba bahas bagaimana contoh-contoh yang dimaksud dengan inovasi di era disruption ini. Disruption, berkali-kali saya sampaikan, sama dengan inovasi. Sama dengan ancaman bagi incumbent. Kalau incumbent merasa nyaman dengan kondisi yang ada, dia tidak melakukan inovasi, maka ini akan terancam. Disruption, kata Clayton Christensen, menggantikan pasar lama, industri, dan teknologi, dan menghasilkan suatu kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. Ia bersifat destruktif dan kreatif. Ya, ini akan bersifat destruktif memang, karena tadi itu yang saya sampaikan, inovasi akan membunuh sesuatu yang tidak relevan dengan kondisi kekinian. Dan inovasi tentu akan menuntut kreativitas. Ada 3 sinergitas yang sedang terjadi kita sekarang ini. Kita memang diawali pertama iteration, membuat hal yang sama lebih baik atau doing the same thing. Jadi membuat sesuatu hal yang sama tapi lebih baik. Itu tahapan yang pertama ya. Lalu kemudian tahapan yang kedua, tadi ada innovation, membuat hal-hal yang baru. Doing the new thing. Jadi kita tidak hanya membuat hal yang sama, tetapi kita buat yang baru. Lalu kemudian yang ketiga, ini yang kita sekarang sedang terjadi. Disruption. Membuat banyak hal baru sehingga yang lama menjadi ketinggalan zaman, kuno, dan tidak terpakai. Doing things differently so other will be obsolete. Ya, jadi disruption itu membuat banyak hal yang baru. Ya, lalu kemudian tahapan yang keempat, kita belum bisa prediksi seperti apa yang akan terjadi. Karena perkembangan pengetahuan teknologi sekarang sulit diprediksi, tidak linear, tetapi lompat-lompat. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan menghadapi era disrupsi ini. Yang pertama, jangan pernah berhenti berinovasi. Dulu kita pernah mengenal, ada merek Kodak itu, kamera. Lalu kemudian berpindah menjadi Blockbuster. Lalu kemudian berubah lagi menjadi Nokia. Ya kalau kemudian kita tidak melakukan inovasi, berhenti pada kondisi yang ada, maka kita akan tergilas di era disruption ini. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah berhenti berinovasi. Lalu yang kedua, jangan berlindung di bawah regulasi. Ya, katakanlah kemarin ada perkembangan yang sangat luar biasa di bidang jasa kendaraan ya. Dulu yang paling populer itu taksi ya. Dulu waktu saya di Jakarta itu Bluebird namanya. Itu kalau kemudian ada jasa seperti itu kemudian berlindung di regulasi, kemudian melakukan demo protes kepada pemerintah karena misalnya muncul ojek online, Grab dan seterusnya, lalu kemudian kita menganggap bahwa regulasi itu penting, maka pada saat yang sama ini juga akan tergilas. Kenapa? Karena orang tetap akan menuntut sesuatu hal yang lebih efisien, praktis.
Ya, kita perhatikan, misalnya ojek online itu datang ke tempat seseorang, lalu kemudian juga pulang dihantarkan sampai tempat, ini lebih efisien dan ini akan ditabrak itu regulasi-regulasi yang ada. Oleh karena itu, jangan berlindung di bawah regulasi, tetapi kita tetap melakukan inovasi tadi. Kata kunci yang pertama, menghadapi era disruption tadi. Ya, yang ketiga adalah akses teknologi. Pasti ini. Ya, sekarang ada banyak aplikasi yang itu tidak bisa terhindarkan. Ya, saya pernah menyampaikan bahwa ketika misalnya kita datang ke toko konvensional, toko busana, tapi ternyata kemudian tutup. Ketika ditanya yang punya toko, dia mengatakan toko konvensional kita tergeser oleh toko-toko online yang menggunakan akses teknologi. Nah, ini tidak bisa terhindarkan. Ya. Lalu kemudian berikutnya, hal yang harus diperhatikan menghadapi era disruption adalah jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa berada di kondisi nyaman. Harus melakukan inovasi, perubahan terus, ya, improvement. Lalu kemudian berikutnya, ciptakan hubungan yang customer oriented. Jadi, orientasi kita adalah ke pelanggan kita, orientasi kita adalah ke customer kita. Jangan orientasinya kepada produk yang dibuat kita sebanyak-banyaknya. Tetapi produk itu tentu ingin menyesuaikan dengan keinginan orientasi dari para customer. Saya kira itu beberapa hal yang harus dilakukan di era disrupsi. Kalau kita tidak ingin digilas oleh kemajuan di era disrupsi ini. Lalu pertanyaannya adalah, korelasinya dengan pendidikan apa? Disrupsi dalam dunia pendidikan merupakan konsekuensi dari munculnya revolusi industri 4.0 yang ciri utamanya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran atau cyber system. Sehingga pewarisan ilmu pengetahuan dan kompetensi dapat berlangsung secara kontinu tanpa harus selalu bertatap muka di kelas. Sekarang tidak lagi menjadi halangan kita untuk bisa bertemu kapanpun dan dimanapun. Dalam konteks pendidikan bisa berjalan, digitalisasi, online, dan seterusnya dengan cyber system tadi itu. Lalu revolusi industri 4.0 itu, istilah revolusi industri atau industrial revolution diperkenalkan oleh Arnold Toynbee dalam buku berjudul Lecture on the Industrial Revolution pada tahun 1884. Ya, diawali dengan mechanization, water power, steam power, kemudian yang kedua kita berpindah ke mass production, assembly line, electricity, lalu kemudian di era yang ketiga computer and automation, yang keempat sekarang kita memasuki cyber physical system. Ya, di mana kita menggunakan sistem cyber tadi tanpa harus ada tatap muka dengan siapapun gitu kan, tapi bisa dilakukan dengan cara yang online. Era revolusi industri 4.0 ini membawa seluruh bangsa dan negara di dunia ini makin terikat satu sama lain, namun perlu melakukan berbagai tatanan kehidupan baru. Pasti itu ya. Oleh karena itu, ada beberapa karakteristik di revolusi industri 4.0. Pertama, tadi saya sampaikan, lompatan eksponensial, bukan linear, tapi lompat-lompat dalam teknologi digital yang sulit diprediksi sekarang ini. Maka perkembangan berikutnya yang keempat kita masih tanda tanya, apa yang akan terjadi? Karakteristik yang kedua, transformasi pada sistem produksi, manajemen, tata kelola, ini tentu akan berubah. Tadi yang dari tata kelola tatap muka, konvensional, manajemen yang tadi konvensional, termasuk kepemimpinan itu sudah beralih ke leadership. Produksi juga demikian. Dan ketiga, karakteristik berikutnya adalah percepatan perubahan, lingkup perubahan, dampak sistem ini pasti akan terjadi. Dan yang keempat, berbagai aktivitas yang dilakukan di dunia nyata sekarang beralih ke dunia maya. Ini sesuatu yang tidak bisa terhindarkan sekarang ini. Dalam situasi baik di pendidikan, kemudian perdagangan, kepemimpinan, perkantoran, dan seterusnya mulai beralih dari dunia nyata ke dunia maya. Apa yang terjadi? Banyak dampak
yang ditimbulkan dari munculnya era revolusi industri 4.0 ini. Dampak pada bisnis, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat misalnya. Saya ingin sebutkan contoh. Ya, misalnya dampak pada bisnis. Pada sisi penawaran, industri menggunakan teknologi baru terjadi disrupsi. Pada sisi permintaan, terjadi perubahan disebabkan oleh perubahan dalam perilaku konsumen. Tadi itu, yang lebih instan, praktis, ya, tidak dihalangi oleh situasi, misalnya hujan, tapi tetap bisa berjalan. Ya, produksi yang dilakukan, yang ditawarkan ke konsumen bisa berlangsung. Lalu yang kedua, misalnya dampak dari sisi pemerintahan, masyarakat mudah untuk melakukan aktivitas terkait kontrol terhadap kebijakan dan program pemerintah. Dan pemerintah juga dapat meningkatkan kontrol terhadap penduduk dan infrastruktur secara digital. Jadi tidak harus langsung laporannya tatap muka ke pemimpin kita. Tapi bisa pada saat itu juga kita berada di satu daerah, pemimpinnya di kantor, kita bisa laporan. Bahkan juga kontrol terhadap segala sesuatu bisa dilakukan oleh masyarakat dengan pada saat itu juga digitalisasi. Ya, dan ini sudah terjadi sekarang ini. Ya, lalu kemudian dampak pada kehidupan masyarakat, identitas bahkan privasi sulit dijaga. Juga terjadi perubahan dalam pola konsumsi, waktu bekerja, dan bagaimana mengembangkan karir berubah secara signifikan. Rasanya sulit sekarang ini kita menjaga privasi. Itu wilayah publik semua gitu. Kita bisa lacak. Seseorang ada di mana, sedang apa sekarang, itu di era disrupsi tidak bisa kita menyendiri gitu ya. Tapi kemudian bisa diketahui kapanpun, dimanapun, di wilayah publik. Itu dampak yang tidak bisa terhindarkan di era revolusi industri 4.0 ini. Lalu tuntutannya apa yang harus dilakukan di era revolusi industri 4.0 ini? Yang pertama, keunggulan kompetitif secara nasional dan reguler dan regional banyak ditentukan oleh kemampuan mengelola peluang sebagai dasar pembuatan kebijakan, termasuk pada sektor pendidikan. Jadi, apakah kemudian kita menganggap bahwa era revolusi industri 4.0 ini sebagai sebuah ancaman, atau justru sebaliknya kita menganggap ini sebuah opportunity, peluang yang bisa menghasilkan berbagai hal dari sisi efisiensi. Yang kedua, kunci untuk memperoleh keuntungan dari era ini terletak pada kemampuan berkompetisi, baik secara makro maupun secara mikro. Ya, saya kira di sini dalam bahasa agama itu fastabiqul khairat itu betul-betul terjadi kompetisinya. Tidak hanya dengan orang lain, tetapi juga diri sendiri, musuh kita itu tidak kelihatan di era disrupsi ini. Lalu yang ketiga, paradigma pembangunan tidak hanya aspek ekonomi dan fisik, namun harus berfokus pada pembangunan sumber daya insani yang handal, memiliki kemampuan berkompetisi dan berkarakter. Jadi tidak hanya dia kompetitif, tetapi juga dari sisi akhlak bisa dipertanggungjawabkan. Ada hal yang bisa dilakukan, dan ini harus ada perubahan. Apa yang dia harus dilakukan dalam dunia pendidikan? Perlu perubahan substansial. Perubahan substansial itu terjadi kurikulum yang memberikan bekal-bekal kemampuan peserta didik yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan pada era revolusi industri 4.0 ini. Jangan sampai apa yang diajarkan di kelas, ternyata kemudian begitu keluar dari kelas menghadapi realitas kenyataan di tengah-tengah masyarakat, apa yang kita pelajari dengan apa yang ada di realitas berbeda jauh. Karena kurikulum itu sejatinya adalah bentuk miniatur dari kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Maka kurikulum substansinya juga harus berubah. Berikutnya, kurikulum diarahkan pada pengembangan kecakapan host, HOTS, dan kecakapan abad 21. Itu pasti ya, harus berubah dari tidak hanya host tapi juga sudah HOTS, High Order Thinking Skill, soal-soal yang kita buat kepada anak, menuntut berpikir tingkat tinggi. Lalu kemudian juga kurikulumnya diarahkan untuk menghadapi kecakapan abad 21. Yang berikutnya juga dalam konteks pembelajaran, materi pembelajaran yang bisa diajarkan oleh guru dengan mudah, biasanya akan mudah digantikan oleh teknologi. Kalau hal yang biasa-biasa saja, teknologi juga bisa.
Jangan sampai nanti ditanyakan kepada anak, siapa yang lebih lengkap menyampaikan materi? Google atau gurunya? Kalau jawabannya Google oleh peserta didik, anak didik kita bisa berbahaya eksistensi guru kita. Kalau biasa-biasa saja, siapa yang lebih menarik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik? Google atau guru? Kalau kemudian jawabannya Google, ini juga sebagai sebuah ancaman. Ya, sehingga pembelajaran bukan hanya pekerjaan manual, tetapi penuh kreativitas, ada inovasi di situ. Jadi dituntut guru-guru yang hebat, harus ada perubahan di semua lini. Melatih anak berpikir analitis, antisipatif tentang problem yang dihadapi, dan memiliki pemikiran tingkat tinggi tadi itu. HOTS, High Order Thinking Skill. Lalu kemudian di assessment juga harus berubah penilaian kita. Penilaian yang baik adalah penilaian yang benar-benar bisa menunjukkan kemajuan dan perkembangan siswa dengan jujur tanpa dibuat-buat. Kamuflase, seperti yang terjadi ketika dulu kita melaksanakan ujian nasional. Ternyata nilai itu bukan bentuk performa asli dari anak-anak didik kita. Lalu yang kemudian berikutnya, assessment bisa memperbaiki diri sehingga belajarnya lebih baik. Itu pasti ya. Nah, kecakapan abad 21 yang dituntut kepada peserta didik kita adalah pertama, kecakapan belajar, learning skill. Lalu kemudian yang kedua, kecakapan literasi atau literacy skill. Dan yang ketiga, kecakapan hidup, life skill. Ya, kecakapan di abad 21 ini, yang tadi yang pertama di kecakapan belajar, itu proses mental yang menuntut peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja modern dan meningkatkan kecakapannya itu. Lalu kemudian yang kedua, kecakapan literasi terkait bagaimana kemampuan anak di bidang informasi, faktual melalui penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, sehingga dapat membedakan antara informasi yang benar, dapat dipercaya, dengan informasi yang tidak bisa dipercaya, hoax yang terjadi misalnya. Karena bedanya sangat tipis kalau kita tidak memiliki kecakapan literasi. Ya, informasi benar dengan yang salah itu. Dan yang terakhir, kecakapan hidup atau life skill, itu kecakapan yang bersifat tidak kasat mata, namun diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik terkait kecakapan personal maupun kecakapan profesional. Ya, ini saya kira beberapa kecakapan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita menghadapi abad yang ke-21 ini. Sekaligus juga kita tentu siap menghadapi era disrupsi seperti yang sekarang sedang terjadi ini. Mudah-mudahan lembaga kita, peserta didik kita menjadi lembaga dan peserta didik yang mumpuni, yang mampu bersaing di era disrupsi dan di era abad 21 ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.